Shalom, Alehem Besem Yesua Hamasiah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari, hari ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan dengan judul, adakah sumbangsih manusia dalam mencapai keselamatan? Topik ini sangat menarik karena kalau kita bertanya kepada orang Kristen, banyak yang beranggapan atau masih beranggapan bahwa apakah ketika mereka nanti dipanggil Tuhan, mereka akan selamat? Banyak yang mengatakan, ya, mereka yakin akan selamat. Mereka yakin akan masuk surga. Lalu kalau kita tanya lebih dalam, kenapa kamu yakin bahwa kamu masuk surga? Pada saat ini mereka mulai berpikir, kalau kita lanjutkan, kalau engkau masuk surga, apakah itu karena usahamu atau karena Tuhan? Maka pada tahap pertanyaan seperti ini akan banyak versi. Orang akan menjawab, ya, karena usaha saya, amal baik saya, ibadah saya, donasi saya, perbuatan-perbuatan baik saya, dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bahwa saya selamat karena kasih karunia Tuhan. Tapi ada orang yang berpikir, ya dua-duanya. Baik karena kasih karunia Tuhan, juga karena usaha manusia. Nah, kali ini kita akan bahas, di dalam kekristenan sebenarnya yang mana yang benar? Apakah manusia memiliki peran atau andil dalam mencapai keselamatan itu? Karena ini penting, karena ini yang membedakan antara kekristenan dengan agama-agama di luar sana. Agama di luar sana jelas bahwa untuk meraih keselamatan surga, maka usaha manusia itu memiliki peran. Tetapi apakah di dalam kekristenan juga keselamatan manusia memiliki peran? Ini sangat penting, karena kalau ditanya, maka banyak orang yang mengaku Kristen masih akan mengatakan bahwa mereka punya peran untuk mencapai keselamatan. Mari kita buka firman Tuhan, kita mulai dari Efesus 2 ayat 4-9. Kita baca firman ini. Ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi di ayat ini menarik Bapak Ibu. Ya. Jadi dikatakan di ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Jadi sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia sebenarnya sudah berdosa. Jadi tidak mungkin manusia yang tidak kudus ini bisa datang kepada Tuhan yang kudus dan suci itu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kita selamat itu Bapak Ibu, itu karena kasih karunia. Dan dijelaskan lagi di ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Jadi sekali lagi, keselamatan di dalam kekristenan itu bukan karena usaha manusia, tetapi karena hak prerogatif Tuhan, karena inisiatif Tuhan, karena kasih karunia-Nya, atau karena anugerahnya. Berbicara anugerah, artinya kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki sesuatu hal apapun yang dipandang sebenarnya layak untuk menerima keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi nanti akan bertanya, loh, di situ kan ada juga berarti keselamatan itu karena iman. Arti iman itu kan peran manusia. No, nanti kita lihat. Kenapa saya berani menyatakan bahwa tidak ada peran manusia sedikit pun di dalam mencapai keselamatan. Kalau kita berbicara simpelnya, kita analogikan bahwa keselamatan itu, untuk mencapai keselamatan itu harus 100% mencapainya, angka 100, ini analogi saja ya. Maka di dalam 100% itu tidak secuil sedikit pun peran manusia ada di situ. Ya. Lalu bagaimana dengan iman? Nanti kita lihat apakah iman ini juga adalah usaha manusia. Nah, di ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Wah, semakin jelas bahwa keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita, bukan karena ada andil kita di situ. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada yang sombong bahwa keselamatan itu karena ada peran kita, amal baik kita, kita suka berderma, kita beribadah, tidak berbuat jahat dan sebagainya. Bukan, sama sekali bukan. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikatakan sudah selesai. Artinya penebusan manusia itu sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan itu sudah selesai. Loh, kalau begitu berarti semua orang dong akan selamat. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kan ada di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ya, peran Allah itu adalah 100% peran Allah. Ya, tetapi kita akan lihat di ayat selanjutnya bagaimana sebenarnya keselamatan itu diperoleh oleh manusia. Nah, lalu kenapa peran manusia tidak ada? Ya, tadi saya katakan bahwa kalau kita analogikan 100% keselamatan itu bisa dicapai, untuk mencapainya harus 100%, maka di dalam 100% itu tidak ada peran manusia sedikit pun. Ya. Nah, Roma 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar seorang pun tidak." Jadi tidak ada orang benar, bahkan seorang pun tidak. Nah, jadi bisa Anda bayangkan bahwa bagaimana kita bisa mengenal kebenaran kalau kita sendiri tidak mengerti kebenaran itu dan tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ada di bawah kuasa dosa. Ingat, ada 3 hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Pertama, manusia di bawah kuasa dosa. Kedua, manusia ada di bawah kuasa iblis. Ketiga, manusia ada di bawah kuasa kematian atau kuasa maut. 3 hal ini tidak mungkin dikalahkan oleh manusia. Dan hanya Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, yang sudah mengalahkan ketiga kuasa ini. Nah, di Roma 3 ayat 9 sampai 10 tadi sudah dikatakan tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun. Jadi kalau ada orang yang tidak benar, tidak mungkin dia mengerti kebenaran. Karena dia ada di bawah kuasa dosa. Nah, kenapa tidak ada manusia mencari Tuhan? Dalam Roma 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya,
Jadi di sini dijelaskan kembali bahwa manusia itu tidak ada yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bagaimana orang bisa selamat kalau dia sendiri tidak mampu untuk mencari Tuhan yang benar itu? Ya, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi di mata Allah, perbuatan-perbuatan baik kita ini sebenarnya tidak ada. Dalam artian, tidak ada orang yang berbuat baik. Bagi Tuhan, perbuatan-perbuatan manusia yang baik itu sebenarnya tidak berarti apa-apa di mata Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Nah, selanjutnya dikatakan, kenapa karena kasih karunia keselamatan itu? Ya, kenapa tadi saya katakan 100% adalah keselamatan itu inisiatif Tuhan atau karena kasih karunia? Dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi jelas perbuatan baik, amal ibadah, ibadahmu, donasimu, yang membantu orang berbuat baik, amal dan sebagainya, itu tidak membuat engkau benar di hadapan Allah. Ya. Bahkan perbuatan-perbuatan atau melakukan hukum Taurat, ya jangan membunuh, berzina, mengingini, ya berdosa dan sebagainya. Ya, bahkan dengan hukum Taurat orang mengenal dosa. Lalu kalau begitu, apakah peran manusia tidak ada sama sekali? Ya. Peran manusia di dalam keselamatan itu stepnya karena juga adalah kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Tadi kan diselamatkan karena kasih karunia oleh karena iman. Nah, bagaimana iman di sini? Ya, memang kita selamat itu perlu iman. Iman di sini untuk kita percaya. Keselamatan itu sudah ada. Sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Bagian kita tinggal mengambilnya. Bagaimana kita percaya kepada Dia dengan iman. Ya, kita beriman kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingat, iman ini pun sebenarnya itu karena Tuhan yang memulai, memberikan karunia-Nya, karunia iman kepada kita. Karena ingat, di atas tadi dikatakan, orang nggak mungkin melihat kebenaran. Ada selubung yang menutupi, balok-balok yang menutupi mata rohani manusia. Sehingga untuk melihat kebenaran itu pun dia tidak bisa. Untuk mencari Tuhan juga tidak bisa. Artinya iman ini juga timbul karena inisiatif Tuhan. Ya, Tuhan yang membukakan ketika kita mendengar firman Tuhan, maka itu iman akan timbul. Ya, Roma 3 ayat 21 sampai 22 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi memang untuk percaya dibutuhkan iman, tetapi iman percaya ini juga karena inisiatif Tuhan. Nah, inisiatif Tuhan maksudnya bagaimana? Kita lihat, iman manusia juga Tuhan yang memulai. Ya, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi dikatakan tadi, yang memimpin kita dalam iman. Jadi Tuhan juga yang sebenarnya memulai memimpin kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada orang di luar sana juga mengatakan mereka beriman kepada Tuhan. Tapi ingat, imannya yang mana? Iman yang tidak benar, yang mereka menyembah Tuhan yang tidak benar. Jadi kalau kita percaya saat ini karena kita beriman kepada Yesus, itu semua juga karena kasih karunia. Ya. Kita lanjut. Nah, lalu kita ditebus dengan apa? Ya. Dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kita ditebus oleh Dia dan oleh darahnya. Darah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu tercurah di Golgota, di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai. Penebusan itu sudah selesai dilakukan. Maka bagian kita hanya menerima, beriman menerima. Jadi 100% karena anugerah. Lukas 23 ayat 42 sampai 43 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi ini berbicara ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua orang, ya, penjahat yang luar biasa, ya. Nah, yang satu menghina Tuhan Yesus, tapi yang satu malah membela Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingat, Tuhan Yesus juga adalah raja. Ya, dia punya iman. Ya, orang tidak percaya bahwa Yesus adalah raja yang dinubuatkan. Tapi orang ini percaya. Hanya dengan percaya, dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan memberikan kepastian, keselamatan. Pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Kalau kita berbicara tentang perbuatan, apa yang bisa dilakukan orang berdosa ini untuk amal, ibadah, perbuatan baik? Dia nggak punya waktu lagi, nggak punya kesempatan karena dia sudah disalib. Orang yang disalib itu adalah orang yang kejahatannya bukan kejahatan biasa-biasa. Orang yang disalib kejahatannya adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan seperti pemberontakan kepada kaisar. Ya, kejahatan-kejahatan yang luar biasa itu yang disalib. Artinya orang ini adalah orang yang luar biasa kesalahannya. Artinya dia tidak ada memiliki kesempatan berbuat baik. Dan yakinlah bahwa dosanya lebih banyak dari apapun perbuatan yang baik pernah dilakukan. Orang ini pasti berdosa. Lalu perbuatan baik apa yang bisa diandalkan untuk dia memperoleh keselamatan? Tidak ada sama sekali. Tapi otoritas Allah, hak prerogatif Tuhan, Yesus, dia bisa mengatakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu artinya apa? 100% keselamatan karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Dan tidak ada peran manusia, sumbangsih manusia sedikit pun dalam keselamatan itu. Karena kalau ada saja sedikit saja keselamatan itu ada sumbangsih manusia, maka inisiatif pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebenarnya tidak sempurna kalau begitu. Karena masih ada peran manusia untuk dia selamat. Tapi kebenarannya tidak. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Ya. Kalau dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9 ya sampai 10, iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu yang menyelamatkan. Ya, dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi di dalam kekristenan keselamatan itu karena kita percaya, kita beriman kepada Yesus. Ya, bukan karena perbuatan. Seperti penjahat tadi, sedikit pun dia tidak mungkin berbuat baik lagi. Tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada dia karena orang ini percaya. Lalu kalau begitu, ada yang bertanya, apakah kalau demikian, ya setelah kita diselamatkan, ya kita suka-suka berbuat dosa, ya sekali selamat tetap selamat, sehingga kita bisa suka-suka berbuat dosa? Tentu tidak demikian. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diberikan kasih karunia-Nya, tentu orang itu akan memberikan kasih. Dari orang itu akan berbuah buah roh yang menghasilkan kasih. Ya, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar. Tapi ingat sekali lagi, jangan dibalik. Bukan karena perbuatan yang membuat engkau selamat, bukan. Karena kasih karunia engkau selamat. Tetapi masalahnya ketika engkau sudah diselamatkan, engkau tidak mati seperti penjahat tadi.
Penjahat tadi mati sehingga dia tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tetapi karena kita setelah diselamatkan masih hidup, nah pertanyaannya, kita masih hidup ini tentu Tuhan punya rencana. Ya. Nah, tentu rencana yang Tuhan pengen kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik, bukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi jangan dibalik. Jadi kalau kita masih Tuhan beri kesempatan hidup, ya itu bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk berbuat yang benar. Tapi ingat, kebenaran yang kita lakukan setelahnya bukan untuk selamat. Tidak. Selamat itu sudah kita terima. Sudah digaransi. Tapi karena kita masih hidup, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka dikatakan, ya, apakah kalau sudah selamat bisa suka-suka? Tidak. Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah orang merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layaknya seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita suka-suka berbuat dosa. Tidak. Tetapi kita harus melayani seorang akan yang lain karena kasih. Kecuali kalau setelah kita bertobat, kita mati, ya sudah selesai. Tapi karena kita masih hidup, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, karena kita masih hidup, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Ya, untuk kita mengerjakan keselamatan itu, selagi kita masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Ya, bahkan dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan sebenarnya yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran, perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi, tapi ingat, jangan dibalik. Bukan karena kita mau selamat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bukan. Ya. Jadi kita mengerjakan keselamatan itu bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup, maka kita mengerjakan keselamatan itu. Di sini jelas Bapak Ibu ya, jangan dibolak-balik. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, keselamatan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan 100% peran Tuhan. Manusia tidak ada sumbangsihnya di dalamnya, kecuali hanya percaya beriman kepada Yesus. Ya. Karena keselamatan itu sebenarnya sudah ada 2000 tahun yang lalu. Sudah Yesus lakukan. Bagian manusia sekarang sebenarnya hanya beriman dan percaya. Kasih karunia yang menyelamatkan ialah anugerah miliknya. Ya. Kemampuan kita untuk menerima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan itu sendiri juga merupakan karunia dari Allah. Jadi kita percaya beriman itu pun semuanya juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi iman yang ada itu pun sebenarnya karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Oleh karenanya kalau sekarang dikatakan, apakah engkau pasti selamat? Kita berani menyatakan, ya. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Anugerah, grace, sola gratia. Ya. Bukan karena usaha, perbuatan baik. Bukan. Itu yang membedakan kita dengan agama di luar sana. Karena perbuatan manusia sama sekali tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Ya. Keselamatan itu 100% karena Tuhan. Bagian kita hanya karena percaya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menguatkan kita kembali, iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan bantu subscribe, like, subscribe channel saya Juginsu Broadcast Channel.
dan bagikan kepada sebanyak orang, sehingga saya semakin bersemangat untuk mengembangkan channel ini, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.